Bertemu kembali dengan saya, Sri Puji Rahayu Susilowati SPD. Kali ini saya ingin menyampaikan materi mengenai tanah dan keberlangsungan kehidupan. Materi tanah dan keberlangsungan kehidupan untuk materi IPA kelas 9 semester 2 ini meliputi antara lain yang A adalah peran tanah bagi kehidupan, yang B peran organisme tanah bagi kehidupan, C proses pembentukan tanah, dan yang D upaya menjaga kelestarian tanah. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari adalah memahami pentingnya tanah dan organisme yang hidup dalam tanah untuk keberlanjutan kehidupan melalui pengamatan. Adapun indikator yang akan kita pelajari, yang pertama, menganalisis proses pembentukan tanah dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Yang kedua, menjelaskan keterkaitan peran makhluk hidup terhadap ketersediaan mineral dalam tanah. Yang ketiga, memprediksi faktor-faktor alam yang menyebabkan hilangnya nutrisi dalam tanah. Yang keempat, mengidentifikasi upaya pencegahan hilangnya nutrisi dalam tanah. Dan yang terakhir adalah mengidentifikasi berbagai komponen tanah yang berada di lingkungan. Sebelum materi tanah dan keberlangsungan kehidupan kita mulai, perhatikan aktivitas pertama pada gambar ini. Perhatikan orang mengamati organisme yang ada di dalam tanah pada gambar di bawah ini. Pada gambar berikut, apakah ditemukan makhluk hidup seperti cacing, semut, serangga kecil, lipan, dan lainnya? Jika ditemukan hewan-hewan tersebut pada tanah, berarti tanah tersebut tergolong subur. Berdasarkan aktivitas 1, kita menjadi tahu bahwa tanah merupakan tempat hidup berbagai hewan tanah. Apakah kamu juga menemukan tumbuhan atau hewan yang hidup di atas tanah? Jika kamu menemukan tumbuh-tumbuhan di atas tanah, coba perhatikan tumbuhan tersebut. Pernahkah kamu berpikir mengapa tumbuhan tersebut dapat tumbuh dengan subur? Tumbuhan dapat tumbuh dengan subur karena tumbuhan menyerap nutrisi yang terkandung di dalam tanah. Begitu pentingnya tanah bagi kehidupan. Oleh karena itu, mari kita pelajari peran tanah bersama-sama. Tanah mempunyai peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia, karena tanah merupakan fondasi utama dari semua kegiatan yang dilakukan oleh manusia. Selain itu, tanah berfungsi sebagai sumber kekayaan karena tanah dan kandungannya bisa memberikan berbagai sumber pendapatan bagi pemiliknya. Berikutnya akan kita bahas mengenai peran tanah bagi kehidupan. Peran yang pertama adalah sebagai tempat hidup hewan dan bakteri. Berdasarkan aktivitas 1, kamu dapat mengetahui bahwa ternyata di dalam tanah terdapat banyak sekali hewan. Masih ingatkah kamu hewan-hewan apa saja yang dapat kamu temukan pada saat pengamatan tersebut? Tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan. Selain hewan, dalam tanah juga terdapat bakteri. Meskipun tidak dapat kamu lihat pada saat pengamatan, bermiliar-miliar hewan dan bakteri hidup di atas tanah dan di dalam tanah. Peran tanah yang kedua adalah penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia. Pernahkah kamu bermain sepak bola atau menyaksikan pertandingan sepak bola? Di manakah biasanya kamu bermain sepak bola? Di manakah biasanya pertandingan sepak bola berlangsung? Pertandingan sepak bola biasanya dilaksanakan di lapangan sepak bola yang berupa lapangan rumput. Berbagai aktivitas manusia seperti sepak bola, bermain kelereng, dan berjalan-jalan dilakukan di atas tanah. Rumah manusia juga dibangun di atas tanah. Peran tanah yang ketiga yaitu penyedia dan penyaring air. Tahukah kamu di manakah sumber air berada?
Sumber air utama berada di dalam tanah. Selain itu, sumber air juga terdapat di atas permukaan tanah, misalnya danau, sungai, dan laut. Agar dapat memperoleh air tanah, kita biasanya membuat sumur dengan menggali tanah sampai beberapa meter. Tentunya kamu sudah tidak asing lagi dengan sumur, bukan? Air tanah banyak dimanfaatkan oleh hewan, tumbuhan, dan manusia. Air bersih yang berasal dari tanah biasanya dimanfaatkan untuk minum, mandi, mencuci, dan memasak oleh masyarakat. Berikutnya, kita akan membahas mengenai peran organisme tanah bagi kehidupan. Pada tabel di bawah ini bisa kita lihat ada 3 jenis mikroorganisme, antara lain bakteri, protozoa, dan jamur. Bakteri di sini peran dan fungsinya adalah yang pertama, perubah bahan organik, yang kedua, memonopoli dalam reaksi enzimatik, yang ketiga, senyawa ekstraseluler berperan sebagai pengikat partikel-partikel tanah. Contoh bakterinya adalah Nitrosomonas, Azotobacter, dan Rhizobium. Untuk protozoa, peran dan fungsinya yang pertama adalah mempercepat tersedianya unsur hara bagi tanaman. Yang kedua, dekomposisi bahan organik. Yang ketiga, memangsa bakteri dan jamur. Contohnya adalah amoeba, ciliata, dan flagellata. Sedangkan mikroorganisme jamur berperan dan fungsinya adalah yang pertama, sangat penting dalam dekomposisi senyawa organik yang resisten terhadap lapukan atau lignin. Yang kedua, hanya berperan penting dalam pembentukan struktur atau mengikat partikel tanah. Yang ketiga, beberapa jenis jamur bersimbiosis dengan perakaran tanaman untuk meningkatkan pengambilan air dan hara serta menekan populasi penyakit. Contohnya adalah Mycorrhiza dan Rhizobium. Selanjutnya kita akan membahas mengenai beberapa peran organisme tanah. Yang pertama adalah sebagai dekomposer. Organisme tanah dapat melakukan dekomposisi atau menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Daun-daun yang telah jatuh ke tanah, ranting-ranting, dan jasad hewan yang telah mati akan diurai menjadi materi anorganik. Selain menguraikan materi organik, organisme tanah juga dapat membantu pelapukan batuan menjadi bahan-bahan anorganik atau yang biasa kita sebut mineral tanah. Materi anorganik dan mineral yang ada di tanah inilah yang disebut dengan zat hara atau nutrisi bagi tumbuhan. Keberadaan organisme tanah sebagai dekomposer dapat dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompos, yaitu pupuk dari organik. Peran organisme yang kedua yaitu sebagai pereaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang terdapat di tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Misalnya, bakteri Nitrobacter yang terlibat dalam reaksi penguraian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat, senyawa yang dibutuhkan oleh tumbuhan. Peran organisme yang ketiga atau yang C yaitu sebagai pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan dalam tanah. Organisme tanah menguraikan bahan kimia yang masuk ke tanah, misalnya herbisida. Penguraian herbisida dapat dilakukan dengan lebih cepat jika aktivitas organisme tanah semakin tinggi. Peran berikutnya adalah pencegah penyakit tanah. Pada kondisi normal, ketika tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke tanah. Peran berikutnya adalah pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan jumlah butiran penyusun yang paling banyak terdapat pada tanah tersebut. Aktivitas biologis organisme tanah berpengaruh dalam membentuk butiran-butiran penyusun tanah
sehingga menentukan tekstur tanah. Peran berikutnya adalah pengatur kegemburan dan struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan butiran-butiran tanah yang terikat satu sama lain menjadi suatu gumpalan. Butiran-butiran tanah dilekatkan oleh suatu perekat seperti bahan organik yang dihasilkan oleh organisme tanah. Selanjutnya akan kita bahas mengenai proses pembentukan tanah. Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Tanah terbentuk karena adanya pelapukan fisik, kimia, dan biologis. Faktor fisik yang mempengaruhi pelapukan adalah iklim, adanya sinar matahari, dan curah hujan mempengaruhi suhu bumi sehingga membantu mempercepat pelapukan batuan. Selain itu, pelapukan secara biologis dibantu oleh adanya mikroorganisme tanah dan jenis vegetasi tumbuhan juga mempengaruhi proses pembentukan tanah. Komponen penyusun tanah. Tanah merupakan bagian permukaan bumi, tempat tumbuhnya berbagai jenis tumbuhan, serta tempat hidupnya berbagai jenis hewan dan miliaran mikroorganisme. Tanah tidak hanya terdiri atas satu komponen saja, akan tetapi tersusun dari beberapa komponen lainnya. Berikut ini adalah komponen-komponen penyusun tanah. Yang pertama, batuan. Batuan merupakan bahan padat yang terbentuk secara alami yang tersusun dari campuran mineral dan senyawa dengan berbagai komposisi. Batuan-batuan yang ada di bumi tersebut mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Yang kedua adalah udara. Meskipun tanah adalah benda yang kelihatannya padat, tetapi sebenarnya pada tanah tersebut terdapat rongga-rongga yang berisi udara. Ketiga adalah humus. Humus adalah komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, daun yang gugur, ataupun feses oleh bakteri dan jamur. Humus adalah tanah yang memiliki tekstur gembur dan memiliki banyak pori-pori sehingga memungkinkan untuk terjadinya pertukaran udara. Yang keempat adalah air. Makhluk hidup yang hidup di tanah pada umumnya membutuhkan kelembapan tanah. Kelembapan tanah disebabkan karena keberadaan air di dalam tanah. Begitu pula tumbuhan juga membutuhkan air. Air diserap oleh tumbuhan setelah air menembus tanah dan mencapai akar. Kelima adalah mineral. Tanah dapat berasal dari pelapukan batuan dan kerak bumi. Kerak bumi memiliki tebal 10-15 km atau bahkan lebih. Di dalam kerak bumi inilah banyak terdapat kandungan mineral berupa ion-ion positif dan ion-ion negatif. 6 adalah komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup dari beberapa makhluk hidup, mulai dari bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Materi berikutnya yaitu mengenai upaya menjaga kelestarian tanah. Yang pertama yaitu dengan cara menanam pohon-pohon di tanah gundul. Yang berikutnya menutupi permukaan tanah yang terbuka dengan jerami, rumput kering, atau pupuk hijau. Yang ketiga, memperbaiki cara pengolahan tanah. 4. Mendaur ulang sampah yang sulit diuraikan oleh mikroorganisme. Yang kelima, membuat sengkedaan pada tanah di lereng pegunungan yang miring. Terakhir, mengurangi penggunaan pupuk kimia. Selanjutnya, ayo kita cari tahu. Setelah mengetahui betapa pentingnya peranan tanah bagi kelangsungan hidup organisme, coba cari tahu aktivitas apa saja yang dapat dilakukan untuk menjaga tanah agar tetap lestari dan dapat menjalankan peranannya dengan baik.
Oke, selanjutnya setelah kita membahas mengenai materinya, sekarang mari kita praktekkan mengenai peran tanah bagi kehidupan. A. Tujuan. Yang pertama, mendata organisme yang hidup di permukaan dan di dalam tanah. Yang kedua, mengidentifikasi organisme yang hidup dalam tanah. Yang B. Alat dan bahan. Yang pertama, alat tulis dan buku tulis. Yang kedua, alat pelubang tanah atau cetok. Yang ketiga, lup atau kaca pembesar. Yang keempat adalah rafiah. Yang C adalah cara kerja. Pertama, buatlah peta tanah ukuran 1 meter x 1 meter menggunakan rafiah di lingkungan sekolah atau taman. Yang kedua, amatilah tumbuhan atau hewan apa saja yang ada dalam petamu. Tulislah hasil pengamatanmu pada tabel hasil pengamatan. Ketiga, galilah tanah di tempat tersebut dengan menggunakan alat pelubang tanah atau cetok. Keempat, amatilah organisme yang ada pada galian tanah dengan bantuan lup. Yang kelima, terakhir, tulislah hasil pengamatanmu pada tabel hasil pengamatan. Setelah kalian melakukan pengamatan, silahkan hasilnya masukkan ke dalam tabel hasil pengamatan berikut, di mana makhluk hidup yang ditemukan di permukaan tanah untuk dimasukkan ke tabel yang pertama atau kolom pertama. Kemudian untuk makhluk hidup yang ditemukan di dalam tanah, masukkan ke dalam kolom yang kedua. Berdasarkan hasil pengamatan kalian yang telah kalian masukkan ke dalam tabel, kemudian jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Yang pertama, apa sajakah hewan yang kalian temukan di permukaan dan di dalam tanah? Yang kedua, apa sajakah tumbuhan yang kalian temukan di permukaan tanah? Dan yang ketiga, apa peran tanah bagi kehidupan organisme? Demikianlah materi Tanah dan Keberlangsungan Kehidupan, materi IPA kelas 9 semester 2, serta kegiatan praktek peran tanah bagi kehidupan. Semoga bermanfaat bagi para siswa. Terima kasih. Salam sehat untuk semua.